MG Listeners, mencegah penyebaran COVID-19 selain wajib bermasker, penerapan aturan baru juga diterapkan bagi penumpang pesawat dan kereta api, yang salah satunya mewajibkan sudah vaksin booster. Pemantauan media Indonesia Selasa lalu, maksud kami, vaksinasi booster untuk mencegah penyebaran COVID-19 terus digenjot di berbagai daerah di Jawa Tengah. Diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, jumlah warga telah menjalani vaksin ketiga ini telah mencapai di atas 70%. Selain kewajiban menggunakan masker di tempat-tempat umum, vaksinasi booster masih menjadi penangkal virus COVID-19 sebagai upaya membumikan vaksinasi tersebut. Kini pengguna jasa transportasi umum juga diwajibkan telah melakukan vaksinasi booster tersebut. Dan lantas bagaimana persiapan PT KAI dan bagaimana solusi untuk calon penumpang yang ingin naik kereta jarak jauh? Kami sudah terhubung dengan VP Public Relations KAI Joni Martinus. Selamat sore Pak Joni, apa kabar Pak? Selamat sore Bang Sandi, kabar kami baik. Selamat sore pendengar semuanya, salam sehat selalu dari kami Kereta Api Indonesia. Alhamdulillah baik-baik. Pak, bagaimana persiapan PT KAI untuk aturan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan nih Pak? Baik Bang Sandi, jadi memang ini ya, memang benar bahwa sesuai dengan Kementerian Perhubungan ya terkait dengan booster tersebut, maka kami melakukan berbagai persiapan ya terkait dengan kereta api jarak jauh ini, bahwa pelanggan kereta api jarak jauh yang belum mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster itu wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen yang nanti untuk menggunakan kereta api itu sesuai dengan SOP tersebut akan mulai berlaku pada keberangkatan tanggal 17 Juli 2022. Nah, sejalan dengan itu kami sudah menyiapkan beberapa titik ya untuk membantu masyarakat atau penumpang dalam mendapatkan vaksin tersebut. Jadi kalau bisa kami sebutkan di sini, kami sudah menyediakannya di Stasiun Manggarai, kemudian Klinik Mediska Cirebon, Stasiun Purwokerto, kemudian juga ada di Klinik Mediska. Mediska itu klinik miliknya kereta api ya. Mediska itu Mediska Kroya, Klinik Mediska Kutoarjo, kemudian Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, kemudian Jember, Padang, Palembang, Kartapati, Tanjung Karang, dan Batu Raja. Dan ini akan terus kami tambah. Dalam waktu dekat ini kami akan menambah lagi sentra vaksinasi gratis itu di Stasiun Gambir, Pasar Senen, Jati Barang, Semarang Poncol, Semarang Tawang, Medan, Tebing Tinggi, dan juga Stasiun Rantau Prapat. Ya, kita akan terus menambah itu dalam rangka untuk mendukung program pemerintah dalam pengendalian COVID-19 ini, dan juga tentu untuk mempermudah pelanggan kereta api mendapatkan layanan vaksinasi, Mas Andi. Baik. Memang sudah disediakan juga vaksinasi di stasiun-stasiun tadi juga sudah disebutkan ya Pak. Tapi mungkin timbul pertanyaan Pak, apa saja syarat pelanggan kereta api jarak jauh yang ingin vaksin gratis? Ya, sebenarnya syaratnya ini ya, tidak ada perubahan dari yang dulu pernah kita lakukan. Jadi syaratnya pertama tentu yang bersangkutan memiliki tiket yang sudah mereka miliki, atau juga sudah memiliki kode booking tiket yang sudah dibayar lunas ya. Dan di samping itu juga Bang Sandi, kami juga tidak hanya untuk penumpang sebenarnya itu. Jadi kami juga seperti yang telah kita lakukan, itu vaksin gratis tersebut yang ada di stasiun juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. Oh, jadi tidak mencakup hanya konsumen aja Pak ya? Dalam hal ini penumpang kereta ya Pak ya? Betul sekali. Jadi tidak hanya melayani penumpang kereta yang tadi syaratnya cukup menunjukkan ini ya, tiket atau kode booking yang sudah dibayar lunas, tapi juga untuk masyarakat umum pun kita layani dengan menunjukkan NIK, dan tentu nanti akan ada konfirmasi terkait dengan riwayat vaksinasi dari masyarakat tersebut. Jadi memang kita program ini tidak hanya untuk penumpang saja, juga untuk masyarakat. Baik, menarik banget nih. Khususnya juga buat MG Listeners ya, yang bingung ya Pak ya, mungkin mencari tempat-tempat atau booth
vaksinasi mungkin bisa menjadi salah satu solusi tadi stasiun-stasiun yang sudah disebutkan. Dan tapi kalau melihat dengan ini Pak, dari PTKI sendiri mempunyai target nggak sih Pak untuk nantinya vaksin itu sendiri Pak? Ya, kita penyediaan vaksin ini tentu bekerja sama dengan ini ya, dengan unit-unit terkait, dengan instansi terkait. Artinya tidak mungkin kita bisa melaksanakan ini dengan maksimal tanpa adanya dukungan dari unit terkait. Maka TNI ya kerjasama dengan TNI Polri, kemudian juga kerjasama dengan dinas kesehatan setempat, kerjasama dengan juga BUMN lainnya seperti PT Raja Wali Nusindo ya, Indo Farma. Kita semua bekerja sama dengan semua pihak yang terkait itu dalam rangka melayani masyarakat untuk vaksin di stasiun tersebut. Nah, target kami tentu kami ingin melayani baik penumpang dan masyarakat sebanyak-banyaknya ya, selama persediaan vaksin tersebut masih ada, Bang Sandi. Seperti itu. Iya Pak, makanya tadi bilang tidak hanya untuk penumpang ya Pak ya, tapi untuk masyarakat juga bisa untuk melakukan vaksin. Nah, dengan melihat sejauh ini bagaimana Pak mungkin kesiapan dari tim KAI sendiri, juga tadi pihak-pihak terlibat, dan mungkin juga masyarakat di sekitar stasiun seperti apa Pak mungkin animonya sejauh ini Pak? Ya, sejauh ini pantauan kami ke daerah-daerah ya, karena tadi kan ini menyebar ke daerah-daerah operasional kereta api. Pantauannya sejauh ini cukup lumayan diminati, karena seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya sebagian besar penumpang kereta api itu sudah kalau kami lihat sudah memiliki vaksin ketiga atau booster dan juga ada yang sudah memiliki vaksin kedua. Nah, tentu kalau mereka sudah divaksin kedua ini, mereka memang kita anjurkan untuk booster yang ketiga. Tapi kalaupun karena kondisi suatu hal mereka belum bisa di booster atau di vaksin ketiga, maka tentu pilihan lainnya adalah mereka harus bisa menunjukkan surat keterangan negatif virus COVID-19, yaitu dengan antigen atau PCR. Jadi tetap bisa menggunakan kereta api bagi penumpang yang baru vaksin kedua atau vaksin pertama dengan syarat harus menyertakan hasil screening COVID-19, PCR maupun antigen. Seperti itu Mas Sandi. Oke Pak, ini kan juga mungkin terlepas dari tipe-tipe penumpang begitu Pak ya. Kalau misalkan oke lah kita melihat dengan penumpang yang nurut gitu. Nah, kalau dari Pak Jody melihat dengan kalau ada nanti penumpang yang belum vaksin tapi dia maksa untuk naik kereta jarak jauh, PT KAI melihatnya seperti apa Pak? Apakah tetap menerima penumpang tersebut untuk berangkat atau memang mungkin disosialisasikan dulu terlebih dahulu atau seperti apa Pak metodenya Pak yang akan dilakukan? Ya tentu kami menghimbau kepada masyarakat supaya menggunakan kereta api lebih nyaman. Ya tentu idealnya harus sudah vaksin booster atau ketiga, karena kalau sudah memiliki booster tersebut atau vaksin ketiga tersebut, tentu mereka tidak perlu lagi melengkapi persyaratan lainnya. Ini himbauan kita. Namun tentu kita juga tidak bisa memaksa penumpang misalnya harus vaksin ketiga terus, karena kita tidak mengetahui secara pasti seperti apa kondisi penumpang tersebut ya, kondisi fisik atau kondisi kesehatannya. Yang paling penting prinsipnya adalah bagi kami, apabila penumpang tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh surat edaran nomor 72 tahun 2022 tersebut, maka penumpang tersebut akan kita tolak untuk menggunakan kereta api. Itu yang prinsipnya seperti itu. Dan emang harus tetap juga ya Pak ya, mengikuti prosedur dan juga melihat bagaimana yang sudah diterapkan juga. Nah, Pak Jody, tapi kalau melihat dengan kesediaan atau ketersediaan vaksin, khususnya dari PT KAI tadi telah menyiapkan vaksin jenis apa saja Pak masing-masing di stadion yang telah disiapkan Pak? Ditentukannya ini yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau dengan pemerintah terkait atau seperti apa Pak? Atau Pak KAI sendiri? Ya tentu kita mempersiapkan vaksin tersebut ya, itu tentu kita harus bekerja sama. Tadi seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa yang bisa menyediakan vaksin itu kan tentu instansi terkait, misalnya dinas kesehatan ya atau yang lainnya, dari TNI. Nah, dalam hal ini kami tentu akan memberikan layanan sesuai dengan apa yang tersedia ya, vaksin tersebut ya, yang sudah bisa disediakan oleh teman-teman dari instansi terkait.
tentu itu yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Karena sekali lagi bahwa penyediaan vaksin ini tentu sangat bergantung kepada instansi terkait, misalnya di secara tempat. Kami dari KAI menyediakan misalnya tenaga medisnya, dan tentu menyediakan tempat untuk pelaksanaan vaksin tersebut. Baik, Jadi berarti memang emang saling support juga ya Pak ya kolaborasi, untuk betul, melihat ya Pak ya. betul sekali. Pak, Pak Jody mungkin timbul pertanyaan lagi Pak, ini memang dari PT KAI yang menyediakan tadi vaksinasi ini memang hanya untuk booster kah atau memang dari vaksin 1 atau 2 atau seperti apa Pak? Mungkin ada timbul pertanyaan seperti itu Pak. Ya, pertama kami sampaikan lagi ya bahwa ketersediaan vaksin itu tentu sangat bergantung kepada apa yang disediakan oleh unit-unit terkait yang kami kerjasamakan ya, instansi yang kami kerjasamakan, misalnya tadi ya dinas kesehatan tempat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kita yang sudah bahwa kita menyediakan vaksin ya, vaksin 1, vaksin 2 Dan ya, booster. juga vaksin booster. Ya, dan booster juga selama tentu persediaannya masih ada. Intinya gitu, Bang Sandi. Siap baik. Dengan Jadi kita sudah melaksanakan vaksin 1 juga kita lakukan ya, tidak hanya untuk penumpang, masyarakat umum, tapi juga termasuk juga bagi keluarga pegawai kita sendiri, itu semuanya kita sudah vaksin 1, 2, dan 3, dan itu akan terus berkelanjutan. Pak mungkin terakhir Pak, mungkin sosialisasi dan sekalian juga Pak dihimbau masyarakat Pak yang ingin berpergian kereta jauh begitu, dan bagaimana untuk nantinya bisa agar ya kita juga tidak mau ya Pak ya terjadi kasus lagi dan juga tidak jadi terjadi penumpukan begitu Pak di setiap stasiun. Mungkin bisa disampaikan Pak Joni. Bang Sandi, kalau berizinkan saya ini dulu ya, mungkin menyampaikan syarat dulu ya, ini menurut saya agak penting ya, syarat boleh Pak. api ini ya. Boleh Pak. Ya supaya masyarakat mendapat pencerahan. Betul. Bagaimana sih kalau saya baru vaksin pertama, apa yang harus saya lakukan gitu ya? Itu metode itu Pak, ya siap. Ya, jadi yang pertama untuk syarat menggunakan kereta api itu, jika penumpang tersebut sudah mendapatkan vaksin ketiga atau booster, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Jadi bisa langsung saja beli tiket bisa langsung naik ke kereta api itu. Yang kedua, kalau penumpang tersebut baru mendapatkan vaksin kedua, maka yang bersangkutan wajib menunjukkan hasil negatif, baik itu rapid test antigen atau PCR. Kalau rapid test antigen tentu berlakunya 1 kali 24 jam dari sebelum jadwal keberangkatan. Kalau tes PCR itu 3 kali 24 jam. Nah, kemudian dengan mereka yang baru mendapatkan vaksin pertama, maka yang bersangkutan tetap bisa menggunakan kereta api, tapi dengan syarat harus melampirkan juga hasil negatif tes PCR. Jadi tidak boleh antigen, harus PCR. Dengan masa berlaku 3 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah, bagaimana dengan calon penumpang yang tidak atau belum divaksin karena kondisi medis misalnya? Maka yang bersangkutan tetap bisa menggunakan kereta api, tapi dengan syarat yang pertama, syaratnya jika mereka belum divaksin sama sekali karena kondisional, harus menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah, dan juga harus bisa menunjukkan hasil negatif tes PCR 3 kali 24 jam masa berlakunya. Terus kalau anak-anak seperti apa? Nah gitu ya, kalau anak-anak seperti apa sih syaratnya? Nah, bagi anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun, maka yang bersangkutan tidak wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan juga tidak wajib menunjukkan hasil negatif. Tidak ada syarat khusus ya Pak ya? Ya, tidak ada. Hanya yang bersangkutan ya wajib ada pendamping gitu ya untuk bepergian. Nah, yang terakhir, apabila ada calon penumpang yang usianya 6 sampai 7 tahun, 11 tahun, nah, yang bersangkutan itu hanya wajib menunjukkan kartu sertifikat vaksin dosis kedua tanpa harus menunjukkan screening COVID-19 gitu ya. Karena kan kalau 17 tahun tuh belum boleh booster ya. Boleh booster, baik Pak Joni.
Terima kasih Pak atas penjelasan dan juga mungkin yang disampaikan Pak, informasi yang disampaikan ini juga menjadi gambaran juga ya untuk para calon penumpang, juga khususnya masyarakat Ya, yang ingin berpergian secara jauh atau mungkin yang rumahnya dekat stasiun yang tadi sudah disebutkan, bisa juga melakukan vaksinasi di tempat tersebut. VP ya. PR PT KAI Joni Martinus, terima kasih atas waktunya Pak Joni. Salam sehat, sampai jumpa Pak.